Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pahala sholat jenazah dapat 2 qiraat. Bagaimana penjelasannya menurut hadis? Berikut adalah penjelasan dari Ustadz Ahmad Ansori dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mensolatkan jenazah, maka baginya pahala 1 qiraat. Dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala 2 qiraat. Ya Abu Hurairah, seperti apakah 2 qiraat itu? Tanyaku. Beliau menjawab, seperti gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa pahala. Yang pertama, sholat jenazah adalah 1 qiraat. Dan yang kedua, sholat dan menghadiri proses pemakaman adalah 2 qiraat. Namun, ada 2 catatan penting harus kita kaji. Yang pertama, syarat pahala 1 qiraat untuk yang mensolatkan jenazah. Sebagian ulama mensyaratkan pahala 1 qiraat dari mensolatkan jenazah dapat diperoleh jika seseorang mensolatkan dan berdiam layat di rumah duka sampai jenazah diantarkan ke pemakamannya. Kesimpulan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Qobab radhiyallahu anhu, yang mana dalam hadis ini 1 qiraat disyaratkan demikian. Siapa yang keluar bersama jenazah dari rumah dukanya. Namun yang tepat dalam hal ini tidak disyaratkan demikian. Pahala 1 qiraat cukup didapat dengan mensolatkan saja. Meskipun akan berbeda 1 qiraat yang didapat oleh orang yang mensolati jenazah saja dengan yang sholat jenazah dan menunggu di rumah duka sampai jenazah diantar ke pemakaman. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang tampak kuat bagiku adalah pahala 1 qiraat cukup didapatkan dengan mensolati saja. Karena segala kegiatan sebelum sholat itu hanya sarana untuk mensolati jenazah. Namun 1 qiraat yang didapat oleh orang yang hanya mensolatkan berbeda dengan 1 qiraat orang yang didapat oleh orang sholat dan melayat di rumah duka sampai jenazah diantar ke pemakaman. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan, 1 qiraat itu seperti gunung yang besar, yang kecil seperti gunung Uhud, menunjukkan bahwa pahala qiraat bertingkat-tingkat. Selanjutnya yang kedua, sekedar menghadiri proses pemakaman tanpa mensolati, apakah dapat 2 qiraat? Jika kita perhatikan hadis tersebut, pahala 2 qiraat tidak cukup didapat hanya dengan menghadiri proses pemakaman. Namun, untuk mendapatkannya, disyaratkan melakukan 3 hal berikut. Yang pertama, mensolati jenazah. Hanya menghadiri proses pemakaman atau mengantar saja tanpa mensolati tidak akan mendapat pahala 2 qiraat. Meskipun insya Allah tetap mendapat pahala sesuai dengan niatnya. Yang kedua, mengantar ke pemakaman. Disebut mengantar jika seseorang berjalan ke makam bersama jenazah dan pelayat lainnya. Adapun jika seseorang hanya sendiri ke pemakaman, maka dia tidak mendapatkan pahala 2 qiraat. Dan yang ketiga, menghadiri pemakaman. Ada beberapa riwayat menerangkan sampai kapan harus hadir di proses pemakaman agar genap mendapatkan 2 qiraat. Yaitu jawabannya, sampai prosesi pemakaman selesai, sampai jenazah dimasukkan ke liang lahat. Kedua hadis tersebut adalah riwayat Imam Muslim. Kesimpulan dari keterangan 2 riwayat tersebut adalah pahala 2 qiraat akan didapat oleh seseorang yang mensolati, mengantar,
dan menghadiri proses pemakaman sampai kadar yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut. Hanya saja akan berbeda dua qiraat yang didapatkan oleh seorang yang hadir di proses pemakaman sampai mayat diletakkan di liang lahat, dengan yang hadir sampai prosesi pemakaman benar-benar selesai. Pahala qiraat yang dia dapat lebih besar. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, hal tersebut menunjukkan bahwa pahala dua qiraat dapat diperoleh oleh orang yang mengantar jenazah sampai proses penguburannya. Seandainya seorang sholat jenazah, kemudian pergi ke kuburan sendirian, lalu hadir di acara pemakaman, maka dia hanya mendapatkan pahala 1 qiraat. Sehingga 3 hal tersebut harus terkumpul untuk mendapatkan 2 qiraat. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis yang menerangkan tentang pahala sholat semalam suntuk. Siapa mengerjakan sholat isya berjamaah, seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia telah melakukan sholat semalam penuh. Artinya, pahala sholat semalam penuh akan didapat saat seseorang melakukan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Berjamaah isya saja atau subuh saja tidak mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.